Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimanakah pola asuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak di zaman sahabat ketika waktu itu. Bagaimana interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak, khususnya para sahabat-sahabat yang masih kecil-kecil, sehingga ketika waktu mereka dewasa menjadi sahabat yang hebat, pejuang, petarung, ulama, sukses dalam dunianya masing-masing. Maka inilah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Jamaah rahimakumullah, tarbiyatul aulad atau pendidikan anak merupakan hal yang paling esensi dalam kehidupan ini. Kita bisa melihat bagaimana pendidikan yang diterapkan oleh orang-orang Cina kepada anak-anaknya. Kalau memang mereka mendidik anaknya, ingin mereka membentuk karakter anaknya menjadi seorang olahragawan, mereka akan membekali anak-anak itu di umur 2 tahun, bahkan 1,5 tahun mereka sudah membekalinya. Andai kan misalkan saya mau mencetak, ya, orang Cina mau mencetak anaknya menjadi atlet renang, maka sudah dididik dari mulai 1,5 tahun, dikenalkan hal itu. Jika mereka ingin menjadi pebasket, maka dari 1,5 tahun itulah mereka juga dididik sedemikian rupa. Negara Jepang, pendidikan akhlak yang sangat mulia dikenalkan dari mulai kelas 1 SD. Mereka sudah dibekali akhlak yang mulia, sopan santun terhadap sesama. Ini yang tidak kita miliki di dalam pendidikan kita, jamaah. Maka kita balik lihat bagaimanakah konsep pendidikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa itu kepada para sahabat. Ini sangat penting sekali. Pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik umatnya. Jika memang kita mau mencetak generasi yang hebat, maka carilah seorang perempuan yang hebat pula. Seorang perempuan itulah yang menjadi induk dari anak-anaknya. Pinter atau tidak, karakter hebat atau tidak anaknya, itu adalah tergantung dari induknya yang hebat pula. Maka banyak orang-orang yang hebat dari induk yang hebat, dari ibu yang hebat. Kita kenal bagaimana Nabi Ibrahim adalah seorang anaknya pemahat patung, yang patung itu kemudian dijadikan sesembahan. Namun karena didikan dari seorang ibu yang hebat, yang mulia, yang akhlaknya luar biasa, maka Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi. Berbeda lagi kalau memang kita lihat konsep pendidikan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah ayahnya adalah seorang nabi, namun ternyata dia menikahi seorang perempuan yang kurang baik akhlaknya, musyrikah juga, menyekutukan Allah, tidak mau diajak kepada menyembah Allah, malah membangkang pada suaminya. Dari pernikahan itulah kemudian kita lihat Kan'an ini meniru siapa? Meniru ibunya. Beberapa kali sebelum banjir bandang itu melanda dunia ketika waktu itu, ayahnya memanggil-manggil, "Nak, irkam ma'ana." Naiklah bersamaku, nak. Tapi Kan'an tidak mau, jamaah. Akhirnya tenggelamlah dia dalam bahtera yang besar itu. Maka konsep pertama yang ditawarkan oleh Rasul pada kita semuanya dalam pendidikan adalah mencari istri yang solihah, yang pinter, yang hebat. Ini konsep pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, kalau memang kita sudah mencari istri yang solihah, menikah dengan cara yang baik, maka hal yang harus kita jaga adalah ketika waktu kita berhubungan intim dengan istri kita. Bagaimanakah doanya? Rasul mengajari kita, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah anak-anak keturunan kami dari setan. Jika memang dalam
hubungan suami istri itu kemudian lahir seorang anak, maka Allah akan menjaga anak-anak tersebut daripada setan. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, Rasul juga mengajarkan kita kalau memang sudah lahir anak itu, nangis dia, yang harus pertama kali kita perdengarkan kepada anak itu adalah lantunan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita kenalkan kepada mereka konsep tauhid. Tidak ada Tuhan yang lebih besar daripada Allah, nak. Kita lantunkan ke telinganya kanan, Allahu Akbar, kita kasih adzan mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita benar perdengarkan. Karena kalau kita tidak langsung perdengarkan, buru-buru yang akan datang untuk membisikkannya bukan lain adalah setan, jamaah. Dan ini berbahaya untuk anak-anak kita. Maka pertama kali konsep Rasul yang diajarkan kepada umatnya adalah memperdengarkan lafaz adzan. Berikutnya, yang ketiga adalah kata Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergantung pada akikahnya. Nah, ini tergantung. Seakan-akan kita dikasih anak nih. Anak ini berupa karunia yang sangat luar biasa. Maka antara anak ini dengan Allah, karena sudah dikasih, seakan-akan tergantung, ada ketergantungan, ya. Jadi pembebasan ketergantungan ini dengan apa? Dengan akikah. Kalau memang seorang laki-laki disunahkan adalah 2 kambing. Kalau anak perempuan 1 kambing, kita sembelih atas nama Allah, atas rasa syukur kita berikan kepada sanak saudara, keluarga terdekat, tetangga dan lain sebagainya, atas rasa syukur kita kepada Allah atas datangnya seorang anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang baik. Dan itu dikasihkan ketika waktu hari ke-7. Nah, lahir hari ke-7 kemudian baru disembelihkan, atau ke-14. Kalau memang tidak, maka 21. Kalau tidak, sampai orang tuanya mampu untuk memberikan akikah kepada anaknya. Karena ini adalah sunnah, maka baik dilaksanakan. Berikutnya adalah Rasul meminta kita, ya, agar kita memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Nama yang baik kata Rasul adalah Abdullah, Abdus Samad dan lain sebagainya. Hamba Allah itu adalah yang terbaik. Kalau tidak, kita bisa mengambil nama-nama para sahabat, nama para nabi, orang-orang yang soleh dan lain sebagainya. Ini mengambil berkah dari nama-nama orang-orang yang hebat itu. Semoga anak kita juga akan menjadi orang yang hebat. Kemudian berikutnya, ketika mereka sudah sampai di umur 7 tahun, kita wajibkan mereka untuk menjalankan sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'a sinin." Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat di umur 7 tahun. 7 tahun ini adalah proses, jamaah. Sebelumnya, ketika mereka sudah mengenal, pasti ya, yang namanya sholat ini kan ada fase-fasenya nih. Dari 3 tahun mereka sudah bisa berbicara kepada orang tuanya. Pasti mereka akan bertanya, kenapa sih ibu selalu menjalankan sholat? Nah, ayah kenapa sih selalu ke masjid? Ini mereka akan melihat fenomena ini dan bertanya langsung kepada orang tuanya. Kita jawab dengan baik, bahwa ini adalah mengenal Allah, nak. Menyembah Allah. Allah itu siapa sih, mak? Ayah, siapa? Nah, ini kita jelaskan dengan baik pula. Allah itu adalah yang menciptakan kita, nak. Yang telah memberikan kesehatan untuk kita, rizki untuk kita semuanya. Yang menciptakanmu, alam semesta, lautan, tumbuhan dan lain sebagainya, semuanya ini adalah milik Allah, nak. Maka kalau kita tidak menyembah Allah adalah hal yang dosa. Kita kenalkan seperti itu di umur 3 tahun. Berikutnya di fase 5 tahun
mereka kita ajarkan untuk menuju ke masjid. Nak, mari kita ke masjid, nak. 4 tahun juga demikian. Di umur 4 tahun itu kita ajari mereka agar diam, jangan sampai mereka lari-larian di masjid. Kalau mereka masih lari-larian, kita taruh di paling belakang, sehingga tidak terganggu kekhusyukan jamaah yang ada di masjid tersebut. Di umur 5 tahun kemudian kita wajib mengajarkannya sholat dengan baik, sehingga di umur 7 tahun kata Rasul, alimu auladakum bis sholati wahum abna'u sab'as sinin. Perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat di umur 7 tahun. Tapi kalau mereka belum mampu untuk melaksanakannya 5 waktu, maka wadribuhum wahum abna'u asyras sinin, dan pukullah mereka di umur 10 tahun. 10 tahun ini adalah kunci jamaah. Kalau memang 10 tahun ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka mereka akan kena cubit oleh kita. Ini adalah perintah Rasul, perintah agama, dan pemukulannya tidak boleh hal-hal yang melukai, sampai ada lebam-lebam, menggunakan benda keras dan lain sebagainya. Ini haram hukumnya di dalam Islam. Rasul adalah seorang yang paling bijak dalam pengajaran kepada anak-anak zaman sahabat dulu. Banyak fenomena yang kita dapati di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak para sahabat, sehingga mereka terdidik dengan baik. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, kemudian ketika waktu sujud, ya, Hasan dan Husain menaiki beliau, lama sekali sujud. Kemudian para sahabat menyangka bahwa terjadi sesuatu ini pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam sujud lama, ini pasti ada ayat yang turun, katanya seperti itu. Ternyata setelah mereka bangkit dari punggung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baru Rasul bangkit dari sujud. Takut mereka kalau cepat-cepat bangkit, mereka akan jatuh. Maka kasih sayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggambarkan arti bahwa pendidikan kepada anak, belas kasih kepada anak, sopan santun kepada anak, didikan yang ramah kepada anak, ini ditekankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harisah dulu adalah seorang budak yang diambil atau dibeli oleh Khadijah setelah pernikahan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tumbuh dewasa Zaid bin Harisah ini di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga suatu ketika ayahnya datang kepada Zaid bin Harisah, dan Rasul sudah menjadi seorang nabi ketika waktu itu, dan dia dikatakan Zaid bin Muhammad. Orang tuanya datang untuk mengambil Zaid bin Harisah tadi. Kemudian Zaid bin Harisah yang waktu itu sudah tumbuh menjadi dewasa mengatakan, la uqaddimu alaika ahadan ya Rasulullah, aku tidak bisa menggantimu dengan seorang pun di dunia ini wahai Rasul. Sampai orang tuaku pun kalau memang dia memintaku untuk bersamanya lagi, saya tidak akan mau. Aku lebih baik mati bersamamu wahai Rasul, aku lebih baik bersamamu selamanya wahai Rasul. Ini yang dikatakan oleh Zaid bin Harisah. Masya Allah, ini menunjukkan arti bahwa pendidikan Rasul kepada anaknya, ini bukan anak asli ya, anak asuh, anak adopsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sangat luar biasa. Kemudian setiap bepergian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari bepergian pasti akan disambut oleh anak-anak kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah. Luar biasa mereka. Kemudian diciumi satu persatu oleh Rasul dengan belas kasihnya. Dan suatu ketika Aqra bin Haris ini mendapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menciumi anak-anak kecil. Padahal dia katanya, aku loh mempunyai 10 anak, aku nggak pernah menciuminya. Padahal 10 anak itu, ya Allah. Maka terkejutlah Aqra bin Haris itu. Kemudian dia berjanji suatu ketika kalau memang aku mempunyai anak lagi, aku akan kasih mereka dengan kasih sayang yang luar biasa. Malam yarham la yurham. Barang siapa, kata Rasul,
tidak mencintai, maka dia tidak dicintai oleh orang lain. Tidak memberikan kasih sayang kepada orang lain, maka dia tidak akan diberikan kasih sayang kepada orang lain. Laisa minna man lam yarham saghirana. Tidaklah sebagian dari umatku orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil daripada dirinya. Masya Allah. Karena apa? Anak-anak zaman sekarang ini, anak kita ini, mereka akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Tergantung pendidikan kita. Apakah pendidikan kita yang kita tekankan adalah akhlak yang mulia sehingga mereka terdidik menjadi akhlak yang mulia, ataukah kita didik dengan didikan-didikan yang keras sehingga mereka menjadi orang-orang yang keras pula di masa mendatang. Inilah yang menjadi kunci utama dalam pendidikan kita. Lihatlah anak-anak yang gerombolannya adalah pemabuk, maka lihat kita, didikan seperti apakah mereka itu? Apakah dengan keislaman, dengan kasih sayang yang lembut keluarga, ataukah seperti apa? Kita bisa saksikan sendiri. Jamaah rahimakumullah, ini adalah hal yang luar biasa dalam pendidikan. Kemudian suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, ketika waktu khutbahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melihat Hasan dan Husain berjalan-jalan atau bermain-main di depan Masjid An-Nabawi ketika waktu itu. Yang waktu itu khutbahnya Rasul terhenti, kemudian berjalan beliau ke depan masjid, mengambil dua cucunya ini Hasan dan Husain, membawanya ke podium, ke mimbar, dan melanjutkan khutbahnya. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya dari harta-harta kalian, ya, dari anak-anak kalian terdapat fitnah. Fitnah dalam kehidupan kita ini fitnah. Maka kita didik seperti apakah anak-anak kita ini, kita kemanakan harta kita ini, apakah kita dermakan kepada hal-hal yang baik ataukah hal-hal yang buruk. Inilah yang menjadi tolak utama, apakah menjadi fitnah untuk kita ataukah tidak. Man takaffalal yatim fahuwa rafiqun nabi fil jannah. Barang siapa yang menyayangi anak-anak yatim, ya, yang momong anak-anak yatim, yang telah mendedikasikan dirinya untuk mendidik anak-anak yatim, maka dia adalah temannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kahataini fil jannah, seperti halnya dua jari ini yang saling berdekatan di surga nanti. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati anak orang musyrik ya, bukan orang muslimin, yang suaranya sangat luar biasa, lebih bagus daripada Bilal bin Rabah. Pada waktu itu anak itu masih sangat kecil sekali, namanya adalah Abu Mahdzurah. Padahal anak ini adalah anaknya orang musyrik. Didekati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan, wahai gulam, suaramu bagus nak, bagus sekali nak, suaramu nak, maukah engkau ku ajak kepada Islam nak? Diusapkannya tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kepala anak itu, kemudian dibelainya dengan kasih dan diajaknya kepada Islam. Akhirnya anak itu menjadi seorang muadzin yang sangat luar biasa di zaman setelah Bilal bin Rabah meninggal, dan dia adalah seorang muadzin di zaman tabi'in. Ini luar biasa jamaah, luar biasa. Sahabat kecil yang disayangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dididik agar menjadi seorang muadzin ketika waktu dewasa nanti. Ini luar biasa ya. Banyak sekali sahabat-sahabat yang didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk adalah Amr ibnu Abdullah bin Amr. Ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas suatu ketika menginap di rumah Maimunah, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul ketika waktu itu bangkit dan sholat malam. Abdullah bin Abbas kemudian mengambilkan air, menuangkan air kepada Rasul untuk berwudu, mengerjakan sholat malam. Melihat Rasul kepada Abdullah bin Abbas, kemudian diusapkannya lah
kepalanya, kemudian berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, faqihu fid din, muliakanlah anak ini dengan keilmuan yang luar biasa, keilmuan Islam. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia dalam tafsir. Maka seluruh ulama di dunia ini, para mufassir, pasti rujukan utama tidak lain adalah Abdullah bin Abbas. Salah satu hal yang luar biasa yang ditekankan oleh Rasul dalam pendidikan anak, salah satunya adalah memberikan berkah kepada anak-anak sahabat ketika waktu itu. Rasul mengunyahkan kurma, kemudian dimakankan atau disuapkan kepada anak-anaknya sahabat. Dan ini adalah sunnah, baik dilaksanakan. Dan ketika kita mempunyai rezeki, kita sowan kepada para ulama, karena memang ulama adalah warasatul anbiya, ulama merupakan penerus para nabi, dan kita sowankan anak kita kepada beliau-beliau, kemudian dikunyahkanlah ulama tersebut dan disuapinya lah anak kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dalam hal ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.